Assalamualaikum, halo mam, halo semuanya, apa kabar ya mam? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat. Nah di video kali ini saya mau sharing kegiatan sore saya ya mam, sampai dengan nanti malam hari. Jadi sekarang saya lagi beres-beres atau bersih-bersih taman, sekaligus nanti mau nyiram-nyiram tanaman ya mams. Udah lama nih saya nggak bikin video di taman atau beberes taman seperti ini ya mams. Banyak tanaman saya yang udah nggak keurus nih. Jadi ada beberapa tanaman yang mati, ada tanaman yang kering, tapi ada juga tanaman yang masih terus tumbuh subur ya. Nah untuk tanaman yang digantung waktu itu kan sempat putus ya talinya, ini juga belum sempat dipasang lagi, padahal udah beli tali tambangnya ya, cuman untuk masangnya tuh kayaknya masih belum kepegang gitu ya mams. Terus tanaman yang dirak juga ada beberapa tanaman yang tahu-taunya udah kering, seringnya terlewat gitu ya pas lagi nyiram tanaman, karena biasanya juga pak suami sih yang bantuin nyiram tanaman ya mams. Terus ini juga Syakil lagi pengen bantu, dan untuk selangnya, ini kepala selangnya saya belinya di material ya mams. Waktu itu ada mams yang tanya untuk spill kepala selangnya itu ya. Nah ini kondisi rumah sore hari, kayak kapal pecah, berantakan banget. Tadi habis ngelipetin baju, belum diberesin ke lemari. Ada 2 keranjang ditambah yang ada di meja. Terus ini Syakil habis main pasir, nggak diberesin ya. Beresin dulu dong, tangannya beresin dulu dedek. Pasir-pasirannya Umi buang aja, beresin tuh pada tumpah semua. Jadi tadi waktu saya lagi ngelipet-lipetin baju, ini Syakil lagi asik ya mams, main sendiri, main pasir kinetik, play-doh, terus dia gambar-gambar, nulis-nulis sambil nonton TV ya. Tumben anteng dan pinter banget gitu ya, mau belajar, mau nulis-nulis. Jadinya lumayan nih, saya tadi habis menyelesaikan lipetan baju yang lumayan banyak, walaupun masih ada sebenarnya ya yang harus disetrika, tapi ini nyicil yang dilipet dulu ya mams. Kondisi rumah tiap hari begini ya mams, kalau pagi masih rapi kan ya, habis dibersihin, dirapihin, terus anak-anak pulang sekolah udah mulai berantakan, sampai sore setelah dirapihin nanti malam pasti berantakan lagi. Jadi memang begini terus ya keadaannya, kapal pecah. Justru gak apa-apa sih, daripada nanti rumah terlalu rapi terus anak-anak jadi kayak nggak beraktivitas gitu ya mam, cuma nonton TV atau main gadget, itu malah lebih apa ya, lebih nggak bagus ya mams. Biarin aja rumah berantakan. Nah kalau malam biasanya tuh berantakan lagi ya mams. Nah kita kalau udah capek biasanya sih ya udah dicuekin aja.
nggak harus melulu diberesin, dibersihin gitu ya. Masa dari pagi siang sore beres-beres rumah terus. Jadi ya istirahatin badan dulu ya mams. Kadang-kadang seringnya sih pas suami yang bantu beresin, karena emak udah tepar banget, udah capek. Pupu ngantuk, Pupu. Pupu ngantuk. Ngantuk ya. Nah ini si Pupu ngantuk nih, udah ngantuk. Ini kemarin ada mams yang tanyain, kucingnya kemana mams, Pupu kemana kok nggak diliatin. Nah ini saya liatin ya mams. Kadang-kadang kalau lagi nggak diliatin tuh saya lupa. Kalau nggak lupa kadang dia lagi kemana gitu, lagi ngumpet di mana atau rebahan di mana gitu ya mams. Jadi lupa saya untuk memvideokan si anak gemes ini. Lanjut kembali ke dapur. Sekarang saya mau cuci piring dulu. Ini piring-piring cuman sedikit sih, cuman saya nggak betah karena habis ini tuh mau masak, rencananya ya mau masak menu makan malam. Jadi biasanya sebelum masak piring-piring kotor itu udah saya cuci-cuci dulu ya mams. Oke, alhamdulillah cucian piringnya udah rapi semuanya. Sekarang saya lanjut mau masak nasi. Kebetulan nasi pagi dan siang tadi udah habis ya mams. Jadi sengaja nih sekarang mau masak nasi sekalian bisa untuk besok pagi. Ini saya masak sekitar 3 cup. Oh ya, untuk yang nanya ini tempat beras atau perintilan-perintilan yang ada di dapur, ini saya belinya mayoritas di Shopee. Linknya saya tulis di kolom deskripsi di bawah judul video ini ya mams. Jadi di bawah judul ini biasanya ada kolom yang berisi tulisan-tulisan. Di situ saya tulis ya semuanya, atau kalau nggak ada mam bisa tanya. Nah ini berasnya udah bersih, lanjut deh kita masak nasi. Terus abis itu mau masak menu makan malam yang simple dan juga cepat ya mams. Yang pasti enak, seger, dan sehat. Nah ini ada lobak, udah saya kupas kulitnya. Waktu itu saya beli di food prep yang kemarin, masih ada ya mams. Ini mau saya bikin soto Bandung yang simple aja. Resepnya saya dapat dari Devina Hermawan di channel YouTube-nya. Pernah juga saya recook, terus cocok. Jadi sekarang saya recook lagi nih mams. Nah ini pertama-tama lobaknya dipotong dadu atau bisa dipotong sesuai dengan selera ya. Kemudian untuk bumbunya ini saya pakai daun salam, serai, terus juga daun jeruk yang banyak, bawang merah dan juga bawang putih. Nanti detailnya saya tulis resepnya di kolom deskripsi ya. Nah untuk bawang-bawangannya ini saya potong aja ya mam, bisa juga dihaluskan atau di blender atau diulek atau dicop. Tapi kali ini saya potong-potong aja, diiris-iris aja. Lanjut setelah dipotong-potong bawang-bawangnya ini ditumis sampai harum. Kemudian masukkan bumbu-bumbu aromatiknya seperti daun salam, daun jeruk, dan juga serai. Daun jeruk dan daun salamnya bisa banyak ya mams, karena ini tuh sopnya saya pakai dada ayam, dada filet. Jadi kayak kurang kaldu gitu ya, kurang keluar kaldunya. Makanya itu bumbu aromatiknya harus lumayan banyak. Tapi kalau mams mau pakai ayam paha atau ayam dada atau ayam bebas, saya ayam potong, itu bebas-bebas aja. Nah kebetulan saya adanya ayam filet dada, ini saya potong tipis-tipis. Jadi ini benar-benar ngikutin plek-ketiplek resepnya Devina Hermawan.
Lanjut setelah mendidih, lobaknya dimasukkan, direbus sampai setengah mateng gitu ya mams. Terus dimasukkan juga bumbu-bumbu yang lainnya seperti garam, gula, lada, dan juga kaldu. Lanjut, ini dadanya dimasak, dimasukkan ke dalam panci. Terus karena ini potongannya tipis-tipis ya mam, ini tuh cepet banget matangnya. Dan yang pasti sehat ya, karena ini tuh tanpa banyak lemak gitu ya mams. Nah biar seger, ini saya tambahkan juga dengan tomat dan potongan daun bawang dan juga daun seledri. Oke, ini soto Bandungnya, soto Bandung bumbu iris yang simple dan praktis udah mateng ya mams. Alhamdulillah, ini seger banget rasanya, apalagi kalau dimakan pas hujan-hujan itu enak banget mams. Nah lanjut, ini saya bikin pelengkapnya sambal. Jadi tadi sambal atau cabenya itu udah saya rebus, ada cabai rawit dan juga cabai merah. Kemudian ini saya haluskan seperti ini. Terus nggak usah pakai bumbu apa-apa lagi mams, tinggal dituangin, aduh bahasanya maaf ya, dituang kuah saus ya Allah, kuah sotonya. Nah ini udah enak banget, bisa juga ditambahin peresan jeruk limau atau jeruk-jeruk lainnya. Maaf ya mam, ini tuh saya dubbingnya isi suaranya malam hari, jadi udah agak-agak 5 watt sebenarnya. Udah serak juga suaranya, jadi mohon maaf kalau ngomongnya tuh udah kacau balau ya. Lanjut, ini goreng tempe goreng tepung buat pelengkapnya, kebetulan masih ada. Dan alhamdulillah menu untuk makan malam hari ini sudah matang semua. Ada soto Bandung, terus juga ada tempe goreng tepung dan juga sambal. Alhamdulillah. Nah ini udah malam ya mams, langitnya juga udah gelap. Ini kita udah selesai masak, udah selesai sholat maghrib juga. Ini tuh sekitar jam 7. Lanjut, sekarang saya mau makan malam. Ini kebetulan juga Pak suami udah pulang, jadi ayo deh di videoin makan bareng. Lagi mau makan, Syakil tadi minta pup coba ya, jadi ya udah ke pending sebentar, ngurusin anak dulu baru lanjut makan lagi. Ini recommended ya mams, untuk sotonya gampang banget bikinnya, bumbunya juga bisa tinggal diiris-iris aja, terus yang pasti seger banget. Lanjut ya mam, sekarang saya mau skincarean dulu. Terus saya juga mau kasih tahu kalau Scarlett sekarang memiliki produk baru, yaitu masker wajah yang terdiri dari Herbalism Mugwort Mask dan Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Nah yang kemasan hijau ini adalah Herbalism Mugwort Mask. Ini tuh mengandung mugwort, chlorophyllin, dan allantoin yang bisa menenangkan kulit dan juga meredakan peradangan akibat jerawat. Untuk teksturnya ini seperti ini ya mams, di dalamnya juga dilengkapi dengan spatula, jadi lebih higienis ya kalau kita mau ngambil maskernya. Teksturnya seperti ini, lembut banget, terus wanginya juga enak, wangi green tea. Terus di masker ini juga mengandung bambu krokwal, green tea, dan niacinamide yang membantu membersihkan pori-pori dan mengontrol kadar minyak di kulit. Jadi kulit saya ini kan cenderung berjerawat, berminyak, dan pori-pori yang besar ya. Makanya nanti saya mau cobain pakai masker dari Scarlett ini yang Herbalism Mugwort Mask. Nah ini teksturnya, untuk bulirnya memang tidak terlalu banyak dan gak kasar juga. Nah untuk kemasan yang warna pink ini namanya Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask.
Ini tuh biasanya untuk kulit yang cenderung normal sampai kering atau kusam atau memiliki noda-noda bekas jerawat gitu ya Mams. Terus di dalamnya juga dilengkapi dengan spatula, dan ini teksturnya sekarang kita lihat ya. Nah ini bisa dilihat ya, teksturnya memang mirip gel, lembut banget, dan setelah kita aplikasikan ke kulit itu tuh efek shooting dan juga calming di kulitnya langsung terasa banget ya. Jadi kulit jadi terasa dingin-dingin adem gitu Mam, yang pasti nyaman banget. Gel mask ini mengandung Centella asiatica, ginseng ekstrak, allantoin, grape water, and damask rose water. Selain itu juga ada kandungan vitamin C-nya dan niacinamide yang membantu kulit tampak lebih cerah. Plusnya lagi ada kandungan 7 berries atau 7 macam buah beri yang kaya akan antioksidan sehingga mampu mencegah kerusakan kulit dari radikal bebas dan berfungsi juga sebagai anti-aging. Nah langsung aja sekarang saya mau nyobain pakai Herbalism Mouthworm Mask ya Mam. Jadi tadi kan udah saya kasih tahu kalau kulit wajah saya itu cenderung berminyak, berjerawat, dan juga berpori-pori besar. Jadi sekarang saya mau cobain pakai yang ini. Tapi biasanya bisa juga kita kombinasikan dengan 2 masker ya. Misalnya untuk daerah T-zone atau daerah kening sampai hidung itu kita bisa pakai masker yang ini, yang Herbalism. Terus untuk daerah pipi dan dagu itu bisa kita pakai atau kombinasikan dengan masker yang gelnya tadi ya Mams, yang Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask. Ini juga setelah kita aplikasikan di wajah, maskernya terasa adem banget ya Mams. Ini tuh untuk cara penggunaannya, kita pertama-tama kita bersihkan dulu wajah sebelum menggunakan masker, kemudian gunakan masker sesuai dengan kondisi kulit wajah ya. Lalu diamkan selama 10-15 menit. Setelah itu bersihkan masker dengan mencuci wajah hingga bersih. Nah setelah itu kita bisa lanjut lagi dengan rangkaian face care rutin biasanya, pakai serum, pakai krim malam gitu Mams. Oke, ini akhirnya selesai juga diratain di wajah. Dan setelah beberapa menit dan saya udah cuci muka juga, hasilnya seperti ini, bener-bener seger banget ya Mams. Untuk after feel-nya juga tidak terasa kering ketarik ya Mams, karena mengandung mugwort dan allantoin yang membantu kulit lebih hydrated atau terhidrasi. Lanjut ya Mam, sekarang saya mau berkegiatan lagi nih, belum selesai tadi ya kegiatan malam harinya. Setelah badan juga udah fresh, udah ganti baju, udah maskeran juga, kan tadi habis masak ya, jadi kayaknya kalau nggak ganti baju tuh badan rasa-rasa bau bawang. Nah sekarang udah fresh lagi, saya mau ngelanjutin lagi beberes baju-baju yang udah tadi saya lipet ya. Jadi sekarang mau saya susun atau saya rapikan di lemari. Ini sekarang saya lagi beresin baju-bajunya Queen saya Mams. Jadi baju-bajunya biasanya saya susun seperti ini. Kalau untuk seragam itu biasanya saya setrika. Kebetulan ini belum nyetrika seragam nih, paling dadakan besok pagi karena udah capek banget. Dan ya beginilah ya Mam, kegiatan kita, kegiatan mama dari pagi sampai malam, nggak nggak berhenti ya. Jangan dikira kerjaan mama tuh ringan, gitu-gitu aja, paling cuma masak sama ngurus anak. Tapi jangan salah, itu kerjaan yang bener-bener capek, menyita banyak waktu, tenaga, dan juga pikiran. Bener kan Mams? Walaupun kelihatannya kayak nggak ngapa-ngapain gitu ya, tapi sebenarnya itu menghabiskan seluruh tenaga. Oke deh Mams dan teman-teman semua, tetap semangat beraktivitas apapun itu. Mudah-mudahan itu membawakan kita keberkahan, membawakan kita kepada hal-hal yang baik dan bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih yang sudah mengikuti video saya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.